Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semangat belajar di semester 2 ini. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Bu Lala. Kita akan belajar yaitu tematik, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini di tema 5 kita akan belajar yaitu tentang pengalamanku. Di subtema 1 yaitu pengalamanku di rumah. Nah, pasti anak-anak mempunyai pengalaman di rumah. Di sini ada cerita yaitu nanti ada Benny yang sedang membantu orang tua di rumah serta contoh lain-lainnya. Nah, kali ini diperhatikan setiap orang pasti memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Nah, seperti yang sudah Bu Lala sebutkan tadi, di sini di gambar yang pertama yaitu pengalaman Benny di rumah. Benny dan keluarga membersihkan kebun bunga. Kemudian di gambar yang kedua, Benny di sekolah mengikuti lomba dan Benny berhasil memenangkan lomba baca puisi. Kemudian di gambar yang ketiga, pengalaman di tempat bermain. Nah, di situ Benny sedang bermain gala asin yang dilakukan di tempat bermain. Kemudian di gambar keempat yaitu pengalaman di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Kemudian, nah kemarin anak-anak sudah liburan semester 1 ya. Kali ini anak-anak belajar lagi, yaitu kita akan mulai dari bahasa Indonesia. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Nah, sekarang perhatikan kegiatan Benny berikut. Nah, pada gambar berikut ini, apa yang sedang dilakukan Benny, anak-anak? Iya, di gambar tersebut, Benny sedang membantu ibu memajang jam dinding. Nah, pernahkah anak-anak melakukan kegiatan tersebut? Apakah anak-anak pernah melakukan kegiatan tersebut, yaitu memasang jam dinding? Pasti ada yang sudah pernah dan ada juga yang belum ya.
Kemudian di sini ada sebuah cerita. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong Benny untuk mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Ibu berkata, "Benny, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Kemudian Benny menjawab, "Iya, Bu." Benny melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Kemudian ibu menjawab, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Kemudian Benny menjawab lagi, "Benny harus mengganti dengan baterai yang baru, Bu." Kemudian ibu menjawab lagi, "Maukah Benny mengganti baterainya?" Kemudian Benny menjawab, "Mau, Bu." Nah, di sini kemudian ibu berkata lagi, "Hati-hati ya, Nak." Benny menjawab, "Iya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Ibu berkata, "Wah, jamnya retak." Kemudian Benny menjawab, "Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh." Ibu menjawab, "Iya, Nak. Kedepannya, Benny lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Nah, dari cerita di atas, anak-anak dapat mengisi latihan soal. Nah, kali ini mari kita bahas bersama. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Nanti anak-anak bisa menjawab, bisa menuliskan di buku tema anak-anak. Jadi jawabannya yaitu jam dinding berhenti bergerak dan terjatuh. Nomor 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Nah, dari cerita di atas, siapa yang mengambil jam dinding tadi? Benny. Ya, tepat sekali. Nomor 3. Mengapa jam dinding jatuh? Karena Benny kurang berhati-hati. Nomor 4. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Benny mengambil jam dinding dengan menggunakan tangga. Ya, Benny memanjat tangga untuk mengambil jam dinding. Kemudian nomor 5. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Nah, setelah Benny tadi menjatuhkan jam dinding, apa yang dilakukan Benny? Iya, Benny meminta maaf kepada ibu. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan ibu. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Nah, sekarang diperhatikan. Di sini Benny meminta maaf kepada ibu dengan bahasa yang santun. "Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Ibu menjawab, "Ya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, pada percakapan tadi,
Benny meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Apakah anak-anak pernah berbuat salah? Pasti setiap orang punya kesalahan. Namun, kita harus meminta maaf saat berbuat salah. Apa yang kalian ucapkan ketika berbuat salah? Nah, ketika anak-anak berbuat salah, apa yang kalian ucapkan? Nah, di sini Bella punya contohnya. Misalnya, karena kalimat permintaan maaf diucapkan bila melakukan kesalahan, gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Nah, di sini contohnya saat kalian membuat suatu kesalahan. Misalnya, di sini Bella punya contohnya. Bagaimana kalian harus meminta maaf dengan bahasa yang santun. Contoh, Doni, maafin aku karena aku tidak bisa datang ke ulang tahunmu, kata Rita. Nah, ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf. Nah, di sini siapa yang meminta maaf? Iya, di sini yang meminta maaf adalah Rita. Karena Rita tidak dapat datang ke ulang tahunnya Doni. Rita meminta maaf kepada siapa? Nah, di sini sudah jelas. Rita meminta maaf kepada Doni. Kemudian, mengapa Rita meminta maaf kepada Doni? Nah, tadi kenapa Rita meminta maaf kepada Doni? Ya, tepat sekali. Karena Rita tidak bisa datang ke ulang tahunnya Doni. Jadi, makna kalimat minta maaf ini maknanya adalah Rita meminta maaf kepada Doni karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya. Nah, di sini Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, di sini ada gambar jam dinding dan Benny ingin mengukurnya. Nah, alat apa yang digunakan untuk mengukur jam dinding? Nah, alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris atau disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Tentu anak-anak pernah menggunakan penggaris, ya. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, banyak sekali. Seperti benda-benda yang sering kita gunakan setiap harinya. Kalau lagi belajar misalnya, apa yang bisa diukur? Buku bisa, pensil bisa, tempat pensilnya juga bisa, dan masih banyak lagi. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Nah, biasanya di penggaris ada satuannya yaitu sentimeter atau sering disingkat dengan cm. Sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada dua, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Nah, sekarang kita akan mulai belajar dari alat ukur panjang tidak baku.
Alat ukur tidak baku yaitu instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Termasuk di dalamnya antara lain depa, jengkal, langkah, tali, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan gambar di samping. Yang A. Gambar A itu adalah cara menghitung panjang dengan menggunakan tangan atau jengkal tangan. Nah, seperti contoh tersebut, kita dapat mengukur suatu benda dengan tangan dari titik ibu jari sampai titik ke kelingking. Ya, benar sekali. Kemudian yang B, gambar yang B, kita bisa mengukur dengan menggunakan depa. Apa itu depa? Dua tangan yang direntangkan. Kemudian yang C, gambar yang C itu yaitu kita bisa mengukur dengan langkah. Misalnya saat kita berjalan, nah itu langkah bisa dihitung, misalnya langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat atau yang poin D yaitu mengukur dengan menggunakan tali. Nah, talinya direntangkan, kemudian diukur di benda yang akan diukur menggunakan tali tersebut. Kemudian alat ukur panjang baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya penggaris atau meteran. Nah, sekarang kita akan membahas mulai dari penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar menggunakan satuan cm. Apa itu cm tadi? Sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, dan lain-lain. Masih banyak lagi contohnya. Nah, ini ada contoh gambar penggaris. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan mm untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng, serta masih banyak lagi contoh yang lainnya. Jangka sorong itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, ini contohnya. Ini ada gambar jangka sorong. Kemudian kita akan masuk di meteran pita. Meteran pita menggunakan satuan sentimeter. Digunakan untuk mengukur kain dan bahan baju. Biasanya digunakan oleh penjahit. Nah, gambarnya seperti ini. Biasanya ini digunakan oleh penjahit. Kemudian meteran gulung atau roll meter. Meteran gulung atau meteran tukang menggunakan satuan sentimeter dan meter. Kegunaannya untuk mengukur tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan, dan lain sebagainya. Gambarnya seperti apa, Bu? Ini contoh gambar dari meteran gulung atau roll meter.
Nah, perhatikan percakapan berikut. Di sini ada Beni yang sedang bercakap-cakap dengan ibu. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Kemudian ibu menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Kemudian Beni menjawab, terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, pasti anak-anak pernah bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi ya. Pelangi-Pelangi ciptaan dari siapa? A.T. Mahmud. Iya, tepat sekali. Pelangi-Pelangi berirama yaitu 2/4 dengan tempo sedang. Nah, sekarang ada tugas. Anak-anak dapat membuka buku tugas, buku tema, halaman 89. Kemudian, nanti setelah mengerjakan, bisa difoto, kemudian dikirim ke tempat Bu Lala. Tetap semangat belajar di rumah ya, Nak. Sekian dari Bu Lala. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.